Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya baik semua ya. Nah, pada hari ini kakak ajak kalian semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita ambil posisi yang bagus. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dilipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, kakak yang akan memimpin doa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Atas segala-galanya Bapak, kiranya Bapak Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir Bapak. Bapak, anak-anak-Mu yang menonton, kiranya Tuhan Kau memberi hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, agar mengerti kata-kata yang diberikan oleh kakak-kakak mereka kepada mereka ya Bapak. Bapak, berkati juga Tuhan anak-anak yang belum menonton Tuhan, kiranya Tuhan Kau ketukkan pintu hati mereka Bapak, agar mau menonton video ini Bapak. Bapak, kami sambut penyembahan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami angkat lagu puji penyembahan ya Aba Bapa. Kau memberikan tenaga, Kau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar dapat bersama-sama memuji, memuliakan dan mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu kami Tuhan, Kak Ori yang membawa firman, Kak Pebi Tuhan, dan Kak Ori yang tidak bersama kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kameramen Tuhan maupun musik Bapak. Bapak, kiranya Tuhan setiap orang yang mengambil bagian dari pelayanan Bapak, Kau berkati masa muda mereka Bapak, dan juga masa depan mereka Bapak. Inilah Bapak doa kami yang jatuh Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang menyempurnakannya. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan bersama. Yuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian KASIH buat gerakannya ya. Kasih
kita akan lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagi lagu pujian Ku Daki-Daki. Yuk sama-sama berdiri. Sekalian, kita ambil sikap yang baik dan benar. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita serius menyembah Tuhan. Kita ambil lagu Engkaulah Perisaiku.
Nah, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak yang bawa firman hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa ibadah meskipun secara online. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti firman-Mu hari ini. Berkati Kak Ori akan memberikan firman, Kak Orapi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, bagaimananya? Sehat, amin? Kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah siap ya? Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih yang terbesar di kerajaan surga? Adik-adik tahu nggak ya? Nah, kakak mau kasih tema hari ini, yaitu siapakah yang terbesar di kerajaan surga? Nah, yuk kita buka aja langsung ayatnya. Dari Matius 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. Seperti biasa, buat adik-adik yang sudah membaca, adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Tapi buat adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja. Oke? Yuk kita mulai. Matius 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah membaca di ayat yang ketiga dan keempat, ternyata yang terbesar di kerajaan surga itu ada 3 sifat manusianya, yaitu pertama, orang yang bertobat, yang merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil. Bukan menjadi anak kecil, sifatnya jadi anak kecil seperti ini, Mama, aku mau minum susu. Bukan seperti itu, bukan perkataannya, bukan perlakuannya, bukan. Maksud dari seperti anak kecil itu adalah dia tulus, dia ikhlas gitu. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus memberikan ilustrasi seorang anak kecil? Ternyata ada sikap anak kecil yang tidak dipunyai oleh orang-orang dewasa. Jarang orang dewasa memiliki sikap-sikap seperti ini. Nah, hari ini kita mau belajar sikap tersebut. Nah, ada 5 sikap yang dimiliki oleh anak kecil yang jarang dimiliki oleh orang dewasa. Apa ya, Kak? Nah, yang pertama, tidak pusing dengan kehidupannya. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak sih lihat adiknya yang masih bayi atau mungkin masih balita hanya bisa berjalan saja dan bilang, "Mama, aku mau mimi susu." Nah, adik-adik di rumah pernah nggak sih lihat adik-adiknya pusing karena nggak minum susu? Nah, nggak pernah kan? Yang malah pusing adik-adik kita nggak minum susu itu siapa? Orang tua kita. Nah, dari sini kita belajar bahwa anak-anak kecil itu berserah kepada Tuhan. Mereka memiliki percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus selalu menyediakan kebutuhan kita ya. Menyediakan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, Tuhan pasti genapi dan tepat pada waktunya. Ingat ya adik-adik, kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang betul-betul kita butuhi, kita perlukan. Tapi kalau keinginan itu adalah sesuatu yang karena kita ingini, karena hati kita pengen, begitu. Nah, yang pertama tadi tidak pusing dengan kehidupannya. Yang kedua, Kak, apa? Nah, tidak sombong. Tidak sombong. Tahu nggak adik-adik yang cerita 5 roti dan 2 ikan? Nah, adik-adik udah tahu ya, di saat Tuhan Yesus mau mengadakan mujizat, nah anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah anak tersebut? Apakah anak tersebut sombong karena sudah memberi 5 roti dan 2 ikan? Tentu tidak.
ketiga, malah anak kecil ini senang Tuhan sudah membuat mukjizat melalui apa yang diberikannya. Dia tidak sombong. Nah, apapun yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Semuanya itu titipan Tuhan, bukan milik kita. Kita harus memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Nah, yang ketiga apa, Kak? Tadi sudah tidak pusing dengan kehidupan, tidak sombong. Yang ketiga apa? Mudah mengampuni. Nah, dari anak-anak kecil kita belajar bahwa mereka itu suka mengampuni. Nah, adik-adik di rumah, pasti adik-adik di rumah pernah nih berantem sama temannya, atau nangis karena jatuh dari sepeda, bantu salahin teman-temannya, padahal bukan temannya yang salah. Nah, adik-adik ketika udah nangis 5 menit kemudian, bahkan tidak sampai 5 menit, udah gimana? Udah berteman lagi, udah makan jajan bareng, berbagi jajan. Nah, seperti anak-anak kecil itu, mereka tidak mempunyai rasa dendam, rasa kesal, kecewa sama teman-temannya. Nah, tahu nggak sih, orang-orang dewasa itu punya rasa dendam kadang sama saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kita mau belajar, kita nggak boleh punya rasa dendam, kita harus mengampuni. Nah, seperti itu. Yang keempat apa, Kak? Bahagia itu sederhana. Nah, berbahagialah kita dengan apa yang kita miliki. Karena nggak semua orang bisa memiliki apa yang kita miliki. Nah, adik-adik di rumah harus bersyukur. Meskipun ibadahnya online, kita tetap bersyukur. Nah, adik-adik yang di luar sana masih banyak yang belum bisa ibadah online ataupun offline. Mungkin mereka sedang sakit, atau mereka tidak mempunyai HP, atau mereka tidak mempunyai paket untuk beribadah online. Kita harus syukuri apa yang udah Tuhan beri, meskipun sederhana. Nah, kita belajar berterima kasih kepada Tuhan atas hidup yang sudah Tuhan beri. Nah, yang kelima apa? Yang kelima, suka dekat dengan orang tua. Nah, anak-anak yang kecil itu suka sekali dekat sama orang tuanya. Terkadang kalau sudah bangun dari tidur siangnya, ketika mamanya nggak dilihat atau mamanya pergi, langsung nangis, mana mamanya? Atau langsung cari mamanya. Nah, Tuhan juga suka dengan kita dekat sama Tuhan. Tuhan rindu kita datang. Kita datang kepada Tuhan. Terkadang kita udah sekali seminggu, kita mau main-main waktu ibadah, mau cubit-cubit temannya. Itu nggak boleh. Kita kalau ibadah harus hormat sama Tuhan. Nah, adik-adik kalau misalnya udah ada waktu kosong, selesai tugasnya atau sekolah daringnya udah selesai, nah adik-adik ambil waktu berdoa 30 menit sehari atau 1 jam sehari ya adik-adik. Karena kita butuh Tuhan, seperti lagu setiap jamnya Tuhan di Kau ku perlukan. Kita anak-anak Tuhan perlu Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kalau kita udah perlu Tuhan setiap saat, kita butuh Tuhan setiap saat, masa kita anak-anak Tuhan datangnya cuma sekali seminggu sama Tuhan? Nah, meskipun kita ibadahnya secara umum hari Minggu, tapi adik-adik di rumah harus beribadah juga di rumah, baca firman Tuhan, berdoa, seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, kita harus dekat sama Tuhan. Jangan bolong-bolong beribadahnya. Udah sekali seminggu bolong-bolong. Nah, kita mau belajar untuk taat datang kepada Tuhan, untuk rajin datang kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu sama kita. Tuhan mau genggam tangan kita setiap saat, setiap waktu. Nah, adik-adik, siapa sih yang di rumah mau menjadi yang terbesar di kerajaan surga? Kakak juga mau menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Yuk adik-adik, kita harus memiliki 5 sikap seperti tadi. Yang pertama, tidak pusing dengan kehidupan. Maksudnya Kak, kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan percayanya setengah-setengah, harus sepenuhnya. Yang kedua, tidak sombong. Jangan karena kita udah pintar, kita nggak mau berbagi ilmu sama orang lain, nggak mau berbagi ilmu sama teman-teman. Yang ketiga apa Kak? Mudah mengampuni. Jangan ada rasa dendam hati, jangan ada
kesal, gara-gara dia aku jatuh dari sepeda. Itu nggak boleh. Yang keempat, bahagia itu sederhana. Yang kelima, suka dekat dengan orang tua. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan, memiliki 5 sifat Tuhan Yesus, memiliki 5 sikap Tuhan, yaitu tidak pusing dengan kehidupan kami, tidak sombong, mudah mengampuni, Tuhan, suka dekat dengan orang tua, dan bahagia itu sederhana. Tuhan, berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan Yesus yang baik untuk Tuhan Yesus melakukan 5 sikap yang tadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang maha pengasih dan Allah maha pemurah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kakak mau beri pengumuman buat adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, minggu depan kita ibadah online lagi seperti ini. Dan minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube kita, yaitu Bethlehem Tabga. Dan adik-adik yang rumahnya dekat dengan gereja kita, adik-adik boleh datang. Kita sudah membuka ibadah secara offline. Adik-adik boleh datang di jam 11 siang di hari Minggu. Nah demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dan shalom.